Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Irwansyah dari Prodi D3ME semester 3. Di sini saya mau menjelaskan apa yang sudah saya kerjakan pada saat praktikum mesin fluida kemarin. Pada mata kuliah praktek mesin fluida ini dilaksanakan secara daring, mengambil data ya secara daring. Nah, untuk praktikumnya terdiri dari 4 modul. Nah, yang pertama ada praktikum 1, itu pompa sentrifugal, dan praktikum 2 pompa mixed flow. Praktikum 3 ada kompresor sentrifugal, dan praktikum 4 ada rangkaian pompa seri dan paralel. Selanjutnya yaitu praktikum 1 tentang pompa sentrifugal. Kemudian untuk prosedur pengujian dan pengambilan data untuk pompa sentrifugal. Nah, ini untuk di slide ini tampilan daripada rangkaian dari pompa sentrifugal itu sendiri. Nah, untuk prosedur pengujian pompa sentrifugal ada 7 poin. Poin pertama yaitu membuka gate valve untuk mengosongkan collecting tank. Poin kedua menutup gate valve untuk setelah collecting tank kosong. Poin ketiga membuka penuh delivery valve. Poin keempat menjalankan pump dan setting kecepatannya. Nomor 5 memvariasikan bukaan delivery valve. Nah, untuk setiap variasi bukaan delivery valve dari buka penuh hingga tutup penuh, prosedurnya ada 3, yaitu menutup gate valve pada collecting tank. Nomor 2 mengukur laju kenaikan volume di collecting tank menggunakan penggaris Y. 3 mengukur tekanan pada pressure gauge dan vacuum gauge. Seperti itu. Nah, untuk poin ketujuh mengulangi langkah 3 hingga 5 untuk kecepatan putar yang berbeda. Nah, selanjutnya prosedur pengambilan data secara daring. Pada slide ini ditampilkan data-data daripada pompa sentrifugal itu sendiri. Kemudian kita harus mengambil data secara online ya, lewat Google. Nah, untuk caranya kita harus memasukkan data setting kecepatan ke speed input. Kemudian untuk selanjutnya mengatur slide bukaan katup ke bukaan terbesar. Selanjutnya yaitu mengklik tombol run untuk bisa mendapatkan data-data pompa yang harus nanti kita olah. Terus kemudian kita mencatat data-data tersebut. Kemudian ulangi langkah 2, 3, dan 4 untuk bukaan katup berbeda sebanyak 5 kali. Yang terakhir, ulangi langkah 1-5 untuk kecepatan yang lain. Selanjutnya, yaitu pengolahan data dari hasil pengujian pompa sentrifugal. Sebelum diolah, pastikan satuan-satuannya itu dirubah atau dikonversi ke satuan SI. Nah, dari data yang saya peroleh kemarin, ada kenaikan volume itu satuannya galon dikonversi menjadi meter kubik. Untuk durasinya tetap second. Nah, untuk tekanan PSIG-nya itu dirubah menjadi PAA. Nah, untuk arus listriknya ampere ya tetap seperti itu. Terus kemudian kita menghitung debit aliran. Ya, rumusnya seperti di slide. Kemudian menghitung beda tekanan. Kemudian menghitung head, kemudian menghitung daya hidrolik, daya mekanis, dilanjutnya menghitung efisiensi. Nah, setelah semuanya dihitung, kita itu dimasukkan ke tabel Excel. Nah, kemudian dibuat grafik seperti itu. Untuk grafiknya yaitu grafik delta P versus Q, head versus Q, daya hidrolik versus Q, daya mekanik versus Q, dan grafik efisiensi versus Q. Untuk efisiensinya batasannya yaitu 20% sampai 85% seperti itu, sesuai arahan. Nah, seperti ini
tampilan cara perhitungan di Excel. Saya memasukkan rumus-rumus yang berada di kiri ini ke dalam Excel, kemudian saya olah. Kemudian karakteristik kinerja pompa sentrifugal. Nah, sesuai dengan namanya, pompa ini bekerja menggunakan prinsip sentrifugal. Untuk penggunaannya, untuk penggunaan pompa ini sangatlah umum digunakan di rumahan untuk mengalirkan air dari sumur masuk ke tangki. Dan untuk head dan debit yang dihasilkan oleh pompa ini cenderung berbanding lurus. Semakin besar debit, maka semakin besar pula headnya. Seperti itu. Terdapat volute atau cincin diffuser stasioner yang berfungsi mengubah energi kinetik menjadi energi tekanan. Terus terdapat impeller yang berfungsi meneruskan energi kinetik ke cairan yang kemudian menyebabkan cairan tersebut berputar dan meninggalkan impeller dengan kecepatan tinggi. Nah, untuk praktikum kedua itu yaitu tentang pompa mixed flow. Nah, selanjutnya yaitu prosedur pengujian dan pengambilan data pompa mixed flow. Nah, di slide ini gambarnya pompa mixed flow itu kan sama dengan sentrifugal. Karena pompa mixed flow ini jenis dari pompa sentrifugal. Jadi, pompa sentrifugal itu dibagi menjadi beberapa jenis ya. Salah satunya yaitu pompa mixed flow. Seperti itu. Kemudian untuk prosedur pengujiannya ini sama dengan prosedur pengujian pompa sentrifugal. Selanjutnya untuk prosedur pengambilan data secara daring untuk pompa mixed flow. Ini data-datanya kurang lebih sama. Bisa dilihat di slide. Dan untuk pengambilan data secara daringnya sama seperti praktikum pertama. Kemudian untuk pengolahan data dari hasil pengujian pompa mixed flow ini sama dengan praktikum 1 yaitu pompa sentrifugal. Yang membedakan adalah satuan tekanan. Seperti itu. Selanjutnya ya tampilan dari cara mengolah data di Excel. Nah, ini rumus-rumusnya ada di kiri, kemudian saya olah di Excel, masukkan ke tabel dan dibuat grafik seperti itu. Nah, selanjutnya untuk karakteristik kinerja pompa mixed flow. Lebih ke penggunaannya ya. Ini sangat dibutuhkan aliran volume yang tinggi dengan tekanan debit yang rendah. Terus untuk fluida hisapnya ini dihisap akibat berputarnya impeller. Nah, di impeller itu menghasilkan tekanan vakum pada sisi hisapnya. Kemudian fluida yang terhisap itu terlempar keluar impeller akibat gaya sentrifugal, kemudian ditampung oleh casing atau rumah pompa sebelum dibuang. Nah, selanjutnya yaitu praktikum 3 tentang kompresor sentrifugal. Nah, pada praktikum 3 ini sangat berbeda dengan praktikum 1 dan 2 karena yang membedakan adalah yang dihisap. Yang praktikum 1 dan 2 itu yang dihisap berupa air, fluidanya cairan. Kalau yang praktikum 3 ini yang dihisap adalah udara. Seperti itu. Selanjutnya prosedur pengujian dan pengambilan data kompresor sentrifugal. Untuk gambar komponennya seperti yang di slide. Kemudian untuk prosedur pengoperasian kompresor sentrifugal. Yang pertama yaitu membuka penuh katup discharge. Terus menjalankan motor dan kompresor. Kemudian 3 mencatat tekanan dan temperatur suction dan discharge. 4 mencatat beda ketinggian venturimeter. 5 memvariasikan bukaan katup discharge dari terbuka penuh hingga tertutup penuh. Nomor 6 mencatat data seperti di poin 3 dan 4 untuk setiap variasi bukaan. Mengulangi langkah 3 hingga 5 untuk kecepatan putar yang berbeda. Kemudian untuk prosedur pengambilan data secara daring, ini data-data kompresornya bisa dilihat di slide seperti ini. Kemudian untuk cara mengambil datanya masih sama ya seperti praktikum 1 dan 2. Selanjutnya yaitu pengolahan data hasil pengujian kompresor sentrifugal. Sebenarnya itu sama.
urutannya dengan praktikum 1 dan 2. Cuma ini kan yang membedakan adalah rumus dan satuan yang harus diubah. Ini kan satuannya untuk tekanan kan bar gauge. Nah ini diubah ke PA absolut seperti itu. Terus yang selanjutnya kita menghitung massa jenis. Setelah itu mengubah beda tekanan venturimeter ke satuan PA. Setelah itu menghitung kecepatan aliran, kemudian menghitung laju aliran, setelah itu menghitung rasio tekanan, kemudian menghitung temperatur isentropik keluar dengan nilai K 1,4. Setelah itu menghitung head isentropik dengan nilai K 1,4, terus menghitung kerja isentropik dengan daya aktual. Nah ini untuk menghitung kerja isentropik dan daya aktual ini kita mengacu pada tabel termodinamika ya. Untuk nilai CP-nya sesuai dengan suhu hasil dari data yang kita peroleh. Jadi setiap orang ini beda suhunya. Dan setiap suhu beda, CP-nya juga pasti berbeda. CP itu adalah koefisien panas. Nilai koefisien panas seperti itu. Kemudian nomor 11 menghitung efisiensi isentropik. Setelah itu menghitung daya mekanik yang disuplai oleh motor. Nah, yang terakhir yaitu menghitung efisiensi total. Nah, sama seperti praktikum 1 2, setelah diolah dibuat grafik. Grafiknya yaitu grafik RP versus M dot, head isentropik versus M dot, grafik W isentropik versus M dot, kemudian grafik PM ini daya mekanik versus M dot, kemudian grafik efisiensi total versus M dot. Rumus-rumus yang digunakan untuk mengolah data kompresor sentrifugal. Maksudnya yaitu tabel pengolahan data kompresor sentrifugal seperti ini. Kemudian karakteristik kinerja kompresor sentrifugal. Nah, untuk karakteristiknya ini memiliki masukan aksial dan keluaran radial, terus mampu menciptakan head yang lebih besar dibandingkan kompresor aksial. Kemudian aplikasi aliran rendah dan rasio tekanan yang tinggi. Dan kapasitas tersedia dari kecil hingga besar. Untuk tekanan discharge dipengaruhi oleh density gas. Terus kerugian gesek lebih besar dibandingkan kompresor aksial. Selanjutnya masuk ke praktikum 4 tentang rangkaian pompa seri dan paralel. Nah, selanjutnya yaitu prosedur pengujian dan pengambilan data dari rangkaian pompa seri dan paralel. Nah, ini pompa ini sangatlah banyak komponen-komponennya ya. Terus karena dirangkai jadi satu, maka agak lebih ribet menurut saya. Nah, itu V1 ini katup suction pompa 1. Fungsinya mengatur debit yang mengalir di pompa 1 dari sisi isap. Kemudian V2 katup suction pompa 2 mengatur debit yang mengalir di pompa 2 dari sisi isap. V3 adalah katup discharge pertama pompa 1. Nah, fungsinya itu mengatur debit dan arah aliran keluar dari pompa 1. Kemudian V4 katup discharge pompa 1 untuk mengatur debit dan aliran keluar dari pompa 1. V5 katup discharge pompa 2 mengatur debit keluar dari pompa 2. Kemudian P1 ini yaitu pressure gauge section pompa 1. P2 yaitu pressure gauge discharge pompa 1. P3 pressure gauge discharge pompa 2 dan rotameter untuk mengukur debit rangkaian seri dan paralel. Nah, untuk tempat-tempatnya V1, V2, V3, V4, V5, P1, P2, P3 ini
tempatnya di mana bisa dilihat di slide. Ini ya seperti itu komponennya. Kemudian prosedur pengujian untuk pompa tunggal ya. Nah, pada percobaan ini pompa tunggal merupakan baseline yang digunakan untuk membandingkan hasil pengujian pompa seri dan paralel. Nah, untuk langkah pengujiannya yaitu 1. Mesin dalam kondisi mati, 2. Mengatur katup-katup dengan konfigurasi berikut, buka V1, tutup V2, tutup V3, buka V4, dan buka V5. 3. Menjalankan pompa 1 dan atur kecepatannya, pompa 2 biarkan mati. Nomor 4. Mencatat variabel-variabel berikut, debit aliran yang ditunjukkan oleh rotameter, kemudian tekanan di P1 dan P2. Nomor 5. Memvariasikan bukaan katup V5. Nomor 6. Untuk setiap variasi bukaan katup dicatat variabel-variabel terukur seperti pada langkah 4. Nomor 7. Membalikan bukaan V5 ke bukaan penuh. Nomor 8. Memvariasikan kecepatan putar pompa 1 untuk setiap variasi kecepatan diulangi 4-7 langkah. Kemudian untuk konfigurasi sari yang membedakan adalah poin 2 dan poin 8. Untuk konfigurasi paralel yang membedakan juga poin 2 dan poin 8. Selanjutnya untuk prosedur pengambilan data secara daring. Untuk data-data pompanya bisa dilihat di slide seperti itu. Dan untuk pengambilan datanya yang membedakan adalah langkah pertama yaitu harus memilih konfigurasi pompa. Kemudian masukkan data dan selanjutnya sama seperti langkah-langkah praktikum 1, 2, 3. Untuk pengolahan data dari hasil pengujian rangkaian pompa seri dan paralel sebenarnya sama dengan praktikum 1 dan 2. Tinggal yang membedakan adalah satuan-satuannya. Benar dimasukkan rumus dengan rumus yang sama. Cuma yang membedakan pada pompa tunggal PM ini sama dengan P1 dan untuk 2 pompa seri dan 2 pompa paralel itu PM-nya sama dengan P1 plus P2. Kemudian ini adalah tampilan dari hasil pengolahan data pompa seri dan paralel. Selanjutnya yaitu karakteristik kinerja rangkaian pompa seri dan paralel. Hasil dari pembacaan kurva di samping ini adalah jika kapasitas debit di titik yang sama, maka head dari pompa tunggal dan seri itu lebih besar pompa seri. Jadi headnya pompa seri 2 kali headnya pompa tunggal. Dan untuk kurva yang di bawah ini, jika headnya di titik yang sama, maka kapasitas dari pompa tunggal dan paralel ini lebih besar untuk pompa paralelnya. Jadi pompa paralel ini 2 kali kapasitasnya 2 kali pompa tunggal. Kemudian kita diberi soal dengan data yang digunakan adalah di praktikum 1 dan 2. Untuk modul 1 ini diameter rotornya 7,5 in dan untuk modul 2 ini diameter rotornya 12 in. Kemudian ini adalah tampilan tabel dari pengolahan data di Excel pada pompa sentrifugal dengan diameter rotor 7,5 inch. Selanjutnya yaitu tampilan grafik hasil pengolahan data daripada pompa sentrifugal. Untuk pembahasannya bisa dibaca sendiri. Kemudian ini adalah tampilan tabel hasil pengolahan data daripada pompa mixed flow dengan diameter rotor 12 inch. Selanjutnya yaitu tampilan dari grafik hasil pengolahan data pompa mixed flow. Nah, untuk pembahasannya bisa dibaca sendiri. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.